Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi adik-adik mahasiswa yang kucintai di mana saja berada ya. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan tentang COVID-19 ini. Jangan lupa protokol kesehatan ya yang dianjurkan pemerintah, pakai masker seperti ini. Nah, pakai masker ya, jaga jarak dan selalu cuci tangan nih. Bila bepergian pulang ke rumah langsung ganti baju, letakkan baju kotor di depan, jangan masuk ke dalam rumah ya. Kalau belum dicuci pada hari itu, di tempat yang aman, pakai penutup, baru masuk baru mandi lah gitu, masuk ke rumah mandi. Setelah bersih baru memakai baju yang baru, yang bersih ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Jika tidak enak badan, langsung makan obat lah ya, obat panas, obat demam yang sesuai dengan Anda. Kalau batuk, minum obat batuk ya adik-adik ya. Nah, kita mau bincang-bincang apa malam ini? Saya baru pulang dari ini. Ada yang meninggal juga, ibu-ibu umur 78 tahun tapi di Flores. Anaknya berhubung dapat orang Medan ya. Ibu Butit namanya, orang sini. Pak Flores kita katakan Pak Flores lah, kami menyebutkan namanya. Biasa panggilan Flores. Pak Flores orang Flores. 2 hari yang lalu ibunya meninggal dunia gitu. Mendadak umur 78 tahun di Flores meninggalnya jam 20.30 lebih kurang katanya meninggal di sana. Jadi kami kirim doa dari Medan gitu ya. Karena masa Covid jadi dipersingkat harinya, biasanya hari ketiga nih. Jadi hari kedua disamakan dengan hari ketiga. Malam ini adalah hari kedua dan ketiga digabung jadi satu gitu. Ya. Itu ceritanya. Tanpa sakit kata Pak Flores tadi. Tiba-tiba baru sore harinya ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Ya. Ya habis makan malam ya kepingin istirahat katanya, istirahat terus nggak berapa lama beristirahat dengan tenang gitu. Ya itulah usia adik-adik ya. Makanya kita nggak tahu usia itu. Usia itu mysterious problem ya, mysterious problem. Hanya Allah, Tuhan yang tahu kapan di end-nya gitu ya. Makanya kita siap-siap untuk itu. Secara duniawinya, apakah kita beri anak itu hibah wasiat ya, atau kita pesan sama anak-anak kita ya, boleh gitu ya, hibah wasiat. Jadi nggak terjadi pertikaian ketika kita nggak ada gitu kan. Beberapa yang lalu kan ada juga meninggal, tapi memang orang sini, itu orang Medan ya. Ini di Flores sana almarhumah itu gitu. Kita hanya kirim doa dari sini. Kebetulan Pak Flores pun ada tugas dari sini, dadakan nggak bisa, jadi dia juga nggak berangkat ke sana, hanya kirim doa lah dari Medan, Sumatera Utara gitu. Ini malam kedua dan malam ketiga digabung. Karena Covid, di persatuan peruritan kita buat lebih simpel, pakai waktunya juga diperpendek, yang 3 hari jadi 2 hari. Kemudian protokol kesehatan juga kita taati gitu ya. Giliran lah saya malam kedua dan ketiga ini giliran. Malam pertama menurut teman-teman yang lain bagi-bagi gitulah, walaupun tidak secara proporsional gitu ya, untuk menghindari Covid ini. Kita bincang-bincang santai lah ini ya. Ada kata teman-teman, adik-adik juga kurang santai katanya saya ini. Apa terlalu kaku ini? Oke, masih panas ya. Aduh, pakai sendok. Jangan sambil ngopi lah ya.
pas sudah ngopi malam. Saya jarang malam lagi kemari karena COVID nih. Biasanya gabung-gabung sama teman juga. Karena selama COVID ya jarang lah gitu. Kalau nggak penting saya nggak keluar. Mengingat usia tadi yang rentan terhadap pandemi COVID, virus COVID ini. Gadek-gadek. Ya kalau kita masalah kematian cerita ya warisan juga nih ceritanya. Kalau mau kita hubungkan dengan hukum gitu ya kan. Masalah warisan dengan meninggalnya pewaris ya, terbukalah peluang mewaris. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak ada warisan namanya. Kalau kita memberi, kalau si seseorang itu ibu atau seorang bapak itu memberi sesuatu, itu namanya hibah. Ya. Kalau si calon ahli pewaris, calon pewaris lah masih hidup kan, namanya calon pewaris lah kita katakan gitu, masih hidup, ibu atau bapak belum masih ada, dia memberikan sesuatu kepada anaknya, itu namanya hibah gitu ya. Kalau nanti pelaksanaan setelah meninggal itu nanti hibah juga, dihibah wasiat namanya gitu, diwasiatkan ya kepada si A menerima sebagian dari hartanya gitu ya, terus sepeda motornya untuk dia gitu ya, hibah wasiat karena pelaksanaannya setelah meninggal lah, makanya wasiat namanya kan gitu ya. Kalau warisan itu dia terjadinya sama dengan hibah wasiat tadi, apabila si pewaris meninggal dunia, baru bisa dikatakan terbukalah peluang mewaris gitu. Jadi terbuka peluang mewaris, di situ ada posisinya pewaris yang meninggal dunia, terus ahli waris yang ditinggalkan ya, istri, anak ya. Kalau suaminya meninggal, istri dan anak-anak. Kemudian yang ketiga harta warisan. Nah ini kan dari 3 ya. Apabila pewaris meninggal dunia, terbukalah peluang mewaris. Maka 3 komponen itu yang ada kan, pewaris, orang yang meninggal dunia, ahli waris, lalu harta warisan. Nah, ya. Coba bincang-bincang santai kita minum dulu. Iya. Santai aja ya. Namanya bintang-bintang malam nih. Jam 8 ke atas ya. Udah jam berapa nih? Jam 10-an saya rasa ada. Ya adik-adik kuis sekalian ya. Itu aja ya. Kalau cerita warisan gitu. Kalau cerita masalah hapusnya perikatan, ini saya beli white coffee, white coffee colok, white coffee plus kopi hitam dicampur gitu dikit. Ini harganya Rp5.000 satu gelas hangat. Saya belum bayar, ya. Jadi saya masih hutang nih, ya. Kalau saya bayar cash, nanti kalau saya bayar baru hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan karena pembayaran menurut pasal 1381 BW berhelek wetbook atau kitab undang-undang hukum perdata. Oke, sebentar. Ada becak yang mau keluar. Ya, adik-adik. Itulah ceritanya perjalanan atau aktivitas saya kenapa pakai lobby ini, lobby seperti ini.
karena ada meninggal lagi. Cuma jenazahnya di Kepulauan Flores sana gitu. Jauh Indonesia bagian timur gitu ya. Saya kan berada di Medan, Sumatera Utara nih, Indonesia bagian barat. Ini ya, kebetulan ada orang Flores yang kami panggil Pak Flores di sini, yang berumah tangga dengan Bu Butet namanya di sini, Bu Butet itu, marga Nasution. Iya, memang ada Ya, dapat orang sini, jadi menetap di sini. Dadakan katanya, tiba-tiba ibunya meninggal di Flores sana, dia nggak sempat datang. Kita kirim doa lah, malam pertama, ini malam kedua digabung dengan malam ketiga gitu. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan selama COVID? Nggak aktivitas dikurangi lah ya, tapi belajar harus tetap ya. Jangan lupa belajar untuk masa depan ya. Saya juga dulu sama seperti Anda gitu, kuliah juga gitu ya. Enggak langsung saya otomatis jadi dosen, enggak kan. Saya juga belajar gitu, belajar sama dengan Anda gitu. Semuanya ada tahapannya ya, step by step ya. Bahkan sekarang udah sistem SKS kan, kalau di kampus saya tahun 85 itu SKS ya. Saya di semester 5 itu baru ada sistem SKS. Sebelumnya sistem lama deh, umumnya lulus gitu di mading ya udah. Nilainya pun kayaknya nggak ada nampaknya di situ. Bukan versi nilai saya selama 5 semester itu. Dulu 9 semester saya kuliah. Hukum tuh 9 semester dulu gitu. Sekarang jadi 8, udah enak kan, lebih singkat gitu ya. Manfaatkan usia Anda untuk menimba ilmu gitu ya. Ya main-main sih boleh, tapi terschedule, terjadwal, dan yang positif, yang membackup masa depan Anda gitu ya. Itu saya kira penting sekali itu gitu ya. Nggak bosan-bosan lah, karena udah saya anggap adik-adik sekalian, baik di mahasiswa di kampus saya maupun di mana saja yang namanya mahasiswa gitu, atau mungkin yang masih SMA, anak saya kan juga ada yang masih Liman 1 kelas 3 gitu, satu lagi kuliah gitu. Saya anggap adik-adik saya itu ya seperti anak saya sendiri gitu ya, dimana saja pun berada. Kalau memang ada masalah, baik masalah kampus, masalah pribadi, curhat masalah dengan pacarnya mungkin gitu ya, ngomong aja gitu, nggak apa-apa. Saya terbuka kok kalau untuk konsultasi gitu ya, karena saya sih bisa membantu ya. Ya, karena dari segi usia kan saya lebih dulu hidup gitu, mungkin ya adalah pengalaman saya gitu ya. Pacaran ada tentu gitu ya, pacaran juga gitu, bukan kalian aja yang pernah pacaran gitu ya kan. Emangnya yang tua dulu nggak pernah pacaran, yang pernah muda dulu ya kan, sama mana pula saya terus tiba-tiba tua saja. Iya kan. Jadi oke lah, kalau mau curhat apa bel aja saya di 0813 97 41 9455, pakai TM ya yang murah atau apa kan bisa. Kalau paket internet kan ada TM-nya gitu, ngobrol gitu ya, mana tuh saya bisa membantu kan gitu. Karena kita curhat sama orang tua kita segan gitu, mungkin nggak terbuka gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Ya semaksimal mungkin saya bisa ini ya, minimal kalaupun nggak selesai masalahnya, tapi setelah Anda curhat itu biasanya lebih plong gitu perasaan kita gitu. Kita kan begitu, ada masalah cerita kita sama orang lain, teman dekat kita, supaya plong gitu, apa ya, lega rasanya. Kita ngomong, dia dengerin aja, kadang-kadang dia nggak bisa bantu gitu, tapi dengan cerita itu lepas beban apa kita ya, sebahagian gitulah
Ya, sebagian beban derita kita itu gitu. Ya. Memang menghadapi hidup ini gimana ya? Dibilang santai kali enggak, dibilang enggak serius kali juga enggak sebenarnya gitu ya. Yang penting kita ada plan, hidupnya ada plan lah. Ya kan, ada plannya. Apalagi ada udah mahasiswa kan. Calon generasi mendatang nih. Namanya apa nih? Ya, generasi emas. Nah, generasi emas tahun 2030 2040 kan. Nah, jadi ya harus punya plan, punya rencana hidup ini gitu. Plan A, plan B, plan C gitu ya. Kalau plan A mentok misalnya ke plan B mentok ke plan C gitu kan, ada gitu ya. Nggak apa, Ibu kalau mau itu diceritain juga sama saya yang plan-plannya itu nggak ada masalah, saya rasa bisa ya. Rahasia kita anu lah, kita simpan gitu ya. Mau apa ya, mau curhat, mau apa gitu mungkin ya. Jadi adik ya, saya kira malam ini gitulah cerita-ceritanya. Mau apa lagi ceritanya kira-kira? Ada kawan tuh minta buat subscribe dan apa, like gitu. Ya up to you lah ya gitu ya. Kalau ada yang dirasa bermanfaat, like lah gitu, subscribe gitu. Ini ada tadi di sini juga di takziah tadi juga nih, di tahlilan malam kedua dan ketiga yang digabung tadi ini. Tuh Pak Ade videonya katanya. Satu, jangan terlalu serius. Saya udah berusaha nggak serius sebenarnya. Maksudnya udah agak santai gitu ya. Dan katanya harus lebih santai. Like dan subscribe buatlah. Saya bilang saya nggak buat deh. Iya, memang kan termasuk yang gaptek juga, saya gagal teknologi ya gitu. Iya kan. Ini bisa-bisanya saya coba-coba diajari anak saya coba gitu, bisa gitu. Ya udah, makanya edit pun enggak nih. Kadang-kadang kalau nggak bagus sama sekali, ada yang mungkin frasanya nggak tepat, udah saya ulang aja gitu. Nggak pandai saya ngeditnya gitu. Ya saya paling pandai ngupload deh, ini bisa buat video ngupload gitu aja. Udah. Logo-logonya pun belum dibuat, itu anak saya minta buatin ke anak gitu. Logo ada logo katanya. Ada apa lagi nggak ngerti lah saya itu gitu kan. Esen apa tahap lah nggak ngerti lah saya itu kan gitu. Anak saya yang ngerti kan. Ya udah. Dia belum sempat, ya dibuatnya dia membuatin apanya nih. Dia ngajarin, dia buatin, udah bisa saya sendiri udah. Ngisi tagnya pertama diajarinnya, buat tagnya apa, ada judul, udah bisa kan bos. Udah judul apa, udah title apa dan ya cerita tentang apanya, distribution atau apa itu gitu, penjelasan tentang cerita saya lah gitu ya gitu. Title aduh ya sih buat nggak bisa lah gitu ya. Kemudian tagnya gitu, udah ya buat gitu. Sederhana aja gitu. Kalau ngedit apa nggak pandai lah saya itu kan. Orang ditampilkan videonya kan bagus-bagus, sampul pertama nggak pakai sampul pun saya kan. Aneh ngajarin buat pakai sampulnya itu kan bagus-bagus, saya nggak pandai. Bukan nggak mau buat, nggak pandai lah saya gitu. Mau belajar lagi terlalu ribet. Yang ini aja lah gitu, udah bisa, udahlah gitu kan. Yang penting kita bisa ngomong-ngomong gitu sama adik-adik dalam masa pandemi ini ya kan. Ini karena permintaan juga mahasiswa juga gitu. Ya sih. Ini lagu permintaan juga. Kalau nggak pernah saya buat, udah lama nih kan. Saya nggak pandai, saya bilang itu, diajarin sama anak saya itu ya. Dia kan ada juga apanya gitu, konten-kontennya juga dia gitu, ada kontennya. Udah
setahun lebih atau hampir 2 tahun gitu ya. Memang nampaknya belum maju juga, saya lihat ke ribuan juga gitu ya. Sambil di sasa kuliahnya itu agak jarang nih lagi nama Debbie, nama saya itu yang paling besar kan, perempuan ini lagi sibuk mau kalau seminar proposal mungkin besok gitu online gitu. Adik-adik ya, itulah bincang-bincang kita hari ini ya, sekedar ngobrol-ngobrol tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah gitu. Tapi kalau mau curhat gitu apa silakan lah gitu. Itu cerita video saya itu makanya katanya agak kaku, terus terlalu formal. Nah, teman-teman saya tadi sama dia apa di yang perwiritan, nah tapi jadi dari malam tadi takziah tadi gitu kan, persatuan kita yang adakan apanya nih pengajiannya, dan masyarakat yang nggak ikut juga adalah beberapa ikut juga, nggak ada masalah gitu ya gitu. Kebetulan Pak Flores kan anggota kita, anggota pengajian kita gitu. Jangan lupa itu Pak buat like subscribe katanya. Saya pun gunanya nggak tahu apa itu. Iya gitulah. Inilah usulnya gitu, ini saya buatlah like dan subscribe gitu ya adik-adik ya. Kalau senang gitu. Iya. Ya adik-adik ya. Itu aja lah ya. Kisah saya lah ini ceritanya ini tidak. Ya, cuman ada sedikit tentang hukumnya tadi masalah warisan juga, orang memang terbukanya peluang mewaris karena adanya yang meninggal dunia. Jadi sekarang terbukalah peluang mewaris karena sudah ada pewaris yang meninggal dunia, ada yang ditinggalkan namanya ahli waris, ada harta yang ditinggalkan. Nah ya gitu aja ya adik-adik ya. Saya kira selamat malam lah saya ucapkan. Semoga kita tetap sehat walafiat dalam pandemi COVID-19 ini ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.